Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi madad dawa wa syukur lillahi alal in'am li ni'matil iman wal islam wal iqtida bi sayyidil anam. Thumma as-salatu ma'a salam ala khatiril aygi wal anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Al-Barakah beserta seluruh jajaran pengurus DKM, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Barakah yang mudah-mudahan senantiasa dalam curahan rahmat, taufik, hidayah, ma'unah Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya serta para pengikutnya, dengan harapan mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, mari sama-sama kita awali ta'lim kita malam hari ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita memahami ilmu-ilmu agama sekaligus bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bekal ibadah ketaatan kita kepada Allah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah bi niyati du'a wal qabul wal syafa'atir rasul bi barakati Imam Ibnu Hajar al-Asqalani wa syaikhin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita masih lanjutkan kajian kita pada bab tayammum ya, insyaallah malam hari ini selesai ya untuk bab tayammum, karena sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa tayammum ini tidak banyak dilakukan di Indonesia karena kita ini negeri yang melimpah airnya, bahkan lebih-lebih ya. Berbeda dengan beberapa negara di Arab ya, yang kalau musim kemarau, musim panas bisa bertahun-tahun tidak ada hujan ya. Itu sebabnya saya teringat dengan salah satu ulama India. India itu karakteristik wilayahnya mirip dengan Indonesia ya. Di India ada ulama besar Syekh Zainuddin Al-Malibari ya, dari Malabar, India. Itu terkenal sekali di pesantren ya, kitabnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu mengkaji tentang banyak hal dalam ilmu fiqih ya, mazhab Imam Syafi'i. Beliau suatu saat diprotes oleh orang-orang karena dalam kitab Fathul Mu'in itu tidak menyebutkan dua bab yang lazim dibahas. Tidak menyebutkan bab tayammum, tidak menyebutkan bab haid. Jadi nggak ada bab haid, bab tayamum, hanya sekilas saja ya, di dalam kitabnya itu hanya dikupas sedikit, tidak ada bab tersendiri, nggak ada pasal tersendiri, nggak ada. Nah, maka Syekh Zainuddin Al-Malibari ketika diprotes itu, kenapa kok Anda tidak membuat bab khusus untuk tayamum, bab khusus untuk haid? Maka beliau jawabannya luar biasa. Kata beliau, karena aku hidup di India. India ini banyak air ya, banyak air sehingga jarang orang pakai tayamum. Jadi karena itu maka aku tidak perlu membahas panjang lebar tentang tayamum ya. Bagi negeri India ya dan sekitarnya, tayamum itu tidak banyak digunakan. Jadi buat apa saya ngarang banyak-banyak tapi nggak banyak yang make. Jadi kalau yang mau make silakan negara-negara lain silakan make kitab-kitab karangan ulama lain yang membahas tentang tayamum panjang lebar. Ketika ditanya, terus kenapa kalau haid kok nggak dibahas? Kan tidak hanya negara di Timur Tengah yang haid itu, yang di India juga kan haid. Maka beliau jawabannya luar biasa. Ini kritik juga bagi kita. Jawaban beliau itu, karena di India dan mungkin di Indonesia jarang orang perempuan ikut ngaji katanya.
Jadi nggak perlu membahas haid panjang-panjang katanya. Karena apa? Karena perempuannya jarang ikut ngaji. Ya mungkin mirip dengan di Al-Barkah lah. Ya, perempuan ibu-ibunya cuma dikit. Ya, biasanya kalau di masjid-masjid biasanya yang banyak perempuan ya, pengajian itu ya. Tapi nggak tahu kenapa di sini sedikit. Nah, itu sebabnya maka tayamum itu oleh beliau ya Syekh Zainuddin Al-Maribari itu tidak dibahas secara bab tersendiri ya, hanya dibaca sekilas saja. Jadi itu. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qol kharaja rajulani fi safarin. Ada dua orang sedang keluar, artinya dalam perjalanan. Dia melakukan perjalanan fahadharat as-shalah, kemudian tiba waktu salat. Wa laisa ma'ahuma ma'un, dan tidak ada di antara kedua mereka itu air, mereka enggak mendapati air ya. Ketika sedang dalam perjalanan tidak ada air ya, waktu sholat sudah tiba. Fatayammama sa'idan thayyiba, maka mereka berdua kemudian bertayamum dengan debu yang suci. Fasallaya, maka kemudian mereka berdua sholat ya, mereka berdua sholat. Summa wajada, kemudian setelah mereka sholat, wajada al-ma'a fil waqti ya, mereka mendapati air fil waqti, ketika waktu sholat masih ada. Jadi gampangnya misalnya nih, taruhlah dia sholat zuhur ya, dua orang ini sholat zuhur dengan tayamum. Kemudian kan namanya juga perjalanan, setelah melakukan sholat kemudian nerusin perjalanan, tiba di suatu tempat ternyata ada air ya, gampangnya menemukan sumur misalnya begitu ya, ada sumur. Nah, apa yang dilakukan? Fa'ada ahaduhuma, maka salah satu dari keduanya, orang berdua tadi itu ya, mengulangi as-sholata, sholat, wal wudu'a, dan wudu. Yang satu kemudian mengulangi sholat dengan cara berwudu ya, walam yu'id al-akharu, dan yang satunya tidak mengulangi sholat. Artinya apa? Udah sholat tadi pakai tayamum tadi kan udah sholat, ya udah, orang namanya udah sholat nggak mau ngulang dia ya. Summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berdua ya sampai di Madinah, melaporkanlah ya kejadian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu, dan mereka menceritakan kejadian perjalanan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian Nabi bersabda, lilladzi lam yu'id, kepada orang yang tidak mengulangi sholat tadi itu, karena dia sudah sholat dengan tayamum, ketika mendapati air dia tidak mengulangi sholat. Nabi bersabda kepada orang itu, asobtu sunnata, asobta sunnata ya, asobta, engkau telah melaksanakan, artinya mengenai kamu, artinya kamu sudah melaksanakan sesuai sunnah ya. Wa ajza'atka sholatuka, dan sudah cukup sholatmu itu, artinya sudah gugur kewajiban. Nah, artinya berarti yang tidak mengulangi sholat, kata Nabi ya, kamu sudah sesuai sunnah, sesuai dengan ajaranku. Artinya berarti sholat sudah tepat waktu, karena pada saat waktu sholat kemudian dia tayamum ya, selesai sholat baru menemukan air, dia nggak sholat lagi ya. Nah itu, jadi sholat itu sudah cukup, kata Nabi. Wa qala lil akhari, dan Nabi bersabda kepada yang ngulangi sholatnya. Kalau yang pertama sholatnya sudah cukup ya, sholatnya sudah sesuai dengan sunnah Nabi, kira-kira yang kedua salah atau enggak? Dia mengulang itu salah atau tidak? Nabi menyatakan, lakal ajru marrataini, bagimu ada dua pahala. Jadi yang mengulangi sholatnya itu mendapatkan pahala dua, pahala sholat karena tayamum dan pahala sholat karena yang dia ulang, yaitu dengan cara berwudu kemudian dia sholat lagi, maka dia mendapatkan dua pahala. Ini artinya apa? Berarti dua-duanya dibenarkan oleh Nabi Muhammad ya, tidak ada yang disalahkan. Yang tidak melaksanakan sholat ulang, maka dia sah dan sudah cukup, sholatnya sudah menggugurkan kewajiban. Yang sholatnya ngulang juga sah, karena dia tidak hanya mendapatkan pahala satu karena sholat dengan tayamum, tetapi dia mendapatkan dua pahala karena dia sholat dua kali, yang satu dengan tayamum, yang satu dengan air.
Nah, ini yang kemudian diambil oleh jumhur ulama ya. Jumhur ulama dari mazhab Malikiyah, kemudian Hanafiyah dan Hanabila, bahwa orang kalau setelah tayamum kemudian dia sholat, kalau sudah selesai sholat maka tidak perlu lagi mengqadha sholat kalau kemudian ada air. Sudah selesai sholat, asal sholatnya sudah selesai. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, meskipun sholatnya sudah cukup, sholatnya sudah sah, tapi lebih baik kalau masih ada waktu dia tetap mengulangi sholat. Kenapa? Nah, antara lain dalilnya Imam Syafi'i itu ya, di dalam Al-Qur'an itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kamu mau melaksanakan sholat maka basuhlah wajahmu. Artinya kan berarti dengan wudu. Nah, kalau ada air ya berarti kalau sholat pakai wudu begitu. Meskipun semua sepakat, ulama sepakat bahwa kalau sholat kemudian sudah selesai maka sudah gugur kewajiban, sudah cukup ya, sudah cukup. Semua ulama sepakat begitu. Juga sepakat kalau waktunya sudah habis tidak perlu mengulang. Nah, hanya perbedaannya kalau kemudian belum selesai sholat, taruhlah nih baru Allahu Akbar baca Fatihah atau baru rakaat pertama sholat duhur misalnya, kemudian turun hujan. Nah, bagaimana itu? Sholatnya batal apa enggak? Tayamumnya batal atau tidak? Nah, kalau menurut Imam Syafi'i, orang itu boleh membatalkan sholatnya, boleh. Tindakan boleh itu berarti kalau seandainya dia nggak membatalkan, dia terus, ya juga boleh-boleh saja ya. Hanya saja tadi Imam Syafi'i berpendapat bahwa kalau ada air maka sebaiknya mengikuti pendapat sahabat tadi, yang kedua tadi itu, yang mengulangi sholatnya. Karena intinya sholat itu seharusnya pada mulanya adalah dengan pakai wudhu ya. Pakai tayamum itu hanya kondisi darurat. Nah, sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan bahwa tayamum itu menjadi khosaisu hadhil ummah ya, kekhususan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu umat-umat Nabi dahulu kalau nggak ada air ya udah nggak usah sholat ya. Jadi kalau nggak ada air ya maka nggak sholat, tapi dia wajib mengqadha. Nanti kalau sudah ada air misalnya, maka dia wajib qadha. Taruhlah misalnya selama sebulan nggak ada air ya udah selama sebulan itu nggak sholat. Tapi nanti kalau sudah musimnya hujan, sudah ada air, maka dia wajib mengqadha itu. Kira-kira mana yang lebih berat? Pakai tayamum apa mengqadha sholat tadi itu? Ya tentu tayamum yang lebih enak ya. Itu sebabnya maka tayamum itu ya, itu menjadi khusus hanya untuk umatnya Nabi Muhammad. Ada satu kisah kenapa umatnya Nabi Muhammad itu kalau tidak ada air boleh dengan tayamum. Itu suatu saat ketika Allah memberitahu kepada makhluknya bahwa Allah akan menciptakan Nabi paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Makhluk yang paling mulia diciptakan itu nanti dia ada di muka bumi ini, di bumi, hidup di bumi, meninggal dikubur di bumi. Saking senangnya bumi ya, maka kemudian dia sujud syukur. Bumi ini bertasbih memuji Allah karena diberi kesempatan didiami oleh makhluk Allah yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad. Karena bumi bersyukur ya, senang ya, berterima kasih kepada Allah ditempati makhluk paling mulia ini, maka kemudian Allah memberikan keistimewaan kepada bumi bahwa tanahnya ya, bumi kita, tempat kita berpijak ini dikhususkan menjadi alat bersuci bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makanya debu ya untuk dijadikan sebagai alat bersuci itu hanya khusus umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidak mendapatkan air ya, maka kemudian kita tayamum, maka setelah kita sholat sudah tidak perlu qadha ya, tidak perlu qadha ya. Nah, sedangkan kalau seandainya mau ya, masih ada waktu kemudian dia mau qadha, maka itu boleh-boleh saja ya. Menurut Imam Syafi'i dianjurkan orang untuk qadha, tetapi jumhur ulama yang lain menyatakan tidak ya, tidak dianjurkan.
Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi azza wa jal, ya, di dalam firman Allah, tentang firman Allah di dalam Al-Qur'an, wa in kuntum mardo au ala safarin, ya, wa in kuntum mardo, jika kamu dalam keadaan sakit, au ala safarin, ya, atau dalam perjalanan, ya. Terusan wa in kuntum mardo au ala safarin walam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban, tadi itu. Kalau ada orang sakit, maka salah satu sebab orang boleh tayamum itu antara lain, di samping tidak ada air, adalah kalau ada orang sakit. Kalau ada orang sakit, maka dia boleh tidak berwudu, dia diganti dengan tayamum. Atau ada orang yang sakit, dia wudu tetapi bagian dari anggota wudunya ada yang sakit, yang tidak bisa kenakan air untuk berwudu, maka dia diperintahkan untuk tayamum. Nah, di dalam firman Allah ini, qala Nabi bersabda, idza kanat birrajuli aljirahah, jika ada seseorang mempunyai luka fi sabilillah, dalam peperangan, artinya bekas perang, habis perang misalnya, ya, pakai pedang kan, kemudian luka, ada bagian tubuhnya yang luka, wal kuruhu, dan lukanya itu, ya, apa namanya, ya, semacam, kalau luka itu kan kemudian ada nanah, ya, itu kan ya berkoreng gitu, ya, semacam penyakit kayak ya, korengan begitu, ya. Fayujnibu, kemudian orang itu junub, kalau orang lagi perang, ya, lagi berperang, kemudian kena sabetan senjata sampai luka, atau kemudian sampai bernanah, fayujnibu, kemudian dia junub, ya, junub, padahal lukanya tadi kan bahaya kalau kena air, maksudnya begitu. Fayakhafu, ya, dan orang itu takut ayyamuta, dia bisa meninggal ini salah. Kalau seandainya dia mandi, orang junub kan wajib mandi, kalau kemudian dia lukanya tadi itu, kalau kena air maka menyebabkan kematiannya dia, ya, kalau dia mandi, tayammama, maka hendaklah orang itu tayamum. Artinya apa? Berarti kalau ada orang yang sakit, dan sakitnya itu, yang pertama, dikhawatirkan bisa menyebabkan kematian, kalau dia pakai air, maka dia tidak boleh menggunakan air. Kalau junub tidak boleh mandi, tetapi cukup dengan tayamum saja. Nah, itu. Nah, para ulama menyebutkan kriteria sakit itu ada 3. Ada sakit yang kalau kena air menyebabkan kematian, maka semua ulama sepakat wajib dia tayamum, nggak boleh pakai air. Yang kedua, jenis sakit kalau dia kena air maka sakitnya bertambah parah atau lama untuk sembuhnya, ya. Misalnya ada orang patah tulang, ya, kemudian kan biasanya diperban, ya, diperban misalnya, ya, kemudian waktunya wudu, kalau kena wudu maka kemudian nanti misalnya bertambah parah, maka yang kedua ini, jenis yang kedua, orang tersebut harus tayamum, tidak boleh pakai wudu. Yang ketiga, jenis penyakit kalau dia kena air itu tidak sampai bertambah parah, ya, cuman sakit, iya, namanya juga kalau ada orang kena luka kena air kan jadi perih gitu, ya, cuman nggak apa-apa, artinya nggak sampai kemudian membahayakan atau lama kesembuhannya nggak tambah lama, maka jenis yang ketiga ini tidak boleh tayamum, ya. Jadi tetap dia harus mengenakan air itu kepada lukanya tersebut, asal tadi itu lukanya tidak kemudian bertambah parah, cuman rasanya agak sakit sedikit, begitu saja. Nah, kalau jenis yang ketiga ini maka dia tetap wajib wudu, nggak boleh kemudian dia tayamum. Nah,
Terkait dengan tayamum ini, maka orang ketika tayamum kemarin sudah kita bahas, tayamum itu dua kali pukulan, yang satu untuk wajah dan yang satu untuk tangan, atau tangan dulu baru wajah, ya. Ada dua versi. Nah, untuk sunnahnya tayamum itu hampir sama dengan sunnah wudhu. Hanya ada beberapa hal saja yang berbeda. Kalau tayamum, kalau wudhu kan kita disunahkan 3 kali, membasuh wajah 3 kali, ya, membasuh tangan 3 kali. Tapi kalau tayamum justru kalau lebih dari 1 malah makruh. Ya, tayamum itu hanya cukup sekali saja diusap wajahnya, ya. Maka disunahkan kalau mengusap wajah ketika tayamum itu dari bagian atas, jadi dari jidat, jadi diusap begini, ya, turun ke bawah, kemudian diratakan ke semua, ya. Jadi cukup sekali itu, jangan kemudian terus-terusan, ya. Justru malah kalau terus-terusan malah nggak baik. Kalau wudhu sunnah 3 kali, ya, makruh kalau kurang dari 3 kali. Tapi kalau tayamum justru lebih dari sekali itu hukumnya malah makruh. Nah itu. Kemudian yang kedua, sunnahnya tayamum itu juga tetap disunahkan untuk membaca basmalah, ya, sama dengan wudhu. Saat kita mau wudhu disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian nanti yang tidak ada dalam tayamum, sunnah yang ada dalam wudhu nggak ada dalam tayamum, berkumur. Yaitu berkumur gimana pakai tayamum mau berkumur, ya. Berkumur, menghirup air ke hidung itu juga tidak ada sunnahnya, ya, tidak disunnahkan. Tapi kalau mendahulukan yang kanan, ya itu juga dalam tayamum juga disunnahkan, ya. Mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri, ya. Kemudian membasuh melebihi dari anggota yang diwajibkan, ya. Misalnya mengusapnya tidak hanya sampai siku, ya. Kemarin bagi Imam Syafi'i kan sampai al-mirfaqain. Kalau Imam Malik cuma sampai pergelangan. Nah, menambahkan itu juga disunnahkan dalam hal tayamum, ya. Itu. Cuman kalau yang 3 dan seterusnya, ya itu tidak disunnahkan. Begitu juga disunnahkan tayamum itu dengan menghadap ke kiblat, ya. Jadi kalau mau tayamum sunnahnya menghadap ke kiblat. Kemudian melepaskan cincin, ya. Cincin dilepaskan saat pukulan pertama, ya, saat untuk wajah. Nah, itu cincinnya dilepas, disunah. Tapi kalau untuk yang kedua hukumnya wajib, karena cincin itu nanti menghalangi debu untuk kita usap, ya. Jadi yang pertama itu hukumnya sunnah kalau untuk wajah, karena kan wajah tidak ada cincin nggak masalah, ya. Nah, tapi kalau pukulan yang kedua maka hukumnya wajib melepaskan cincin itu, ya. Jadi cincin harus dilepas. Kemudian tafriqul asabi' fid darbi, ya, merenggangkan jari-jari, ya, saat memukul itu. Jadi jari-jarinya direnggangkan, tapi ya tidak terlalu merenggang juga nggak merapat, ya. Jadi direnggangkan, ya. Kemudian mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri, ya. Kemudian takdimul a'la fil wajhi, ya, mengusap bagian atas terlebih dahulu baru bagian bawah. Kemudian takhfifut turab, hendaknya kalau tayamum sebagaimana kemarin, ya, Nabi itu kalau tayamum kemudian meniup, ya. Jadi tanahnya itu ditiup terlebih dahulu, atau kalau tidak ditiup itu biasanya kemudian digini-gini. Jadi dirontokin, ya, biar nggak terlalu banyak, ya. Jadi bukan kemudian kalau bagus itu malah kalau mukanya bopeng dengan tanah, nggak begitu, ya. Bukan kemudian kayak orang maskeran gitu, bukan, ya. Itu. Kemudian muwala dan doa setelah tayamum. Jadi dianjurkannya seperti itu. Ya, jadi sunnahnya tayamum. Nah, begitu juga dengan batalnya tayamum. Batalnya tayamum itu semua yang membatalkan wudhu ditambah lagi dengan kalau ada air, ya. Kalau ada air sebelum sholat. Jadi misalnya sudah masuk waktu zuhur, kemudian dia tayamum, belum waktunya sholat, belum melaksanakan sholat, kemudian hujan, maka tayamumnya dengan sendirinya batal.
Ya, jadi kalau ada air maka menjadi batal tayamum tersebut, maka dia harus menggunakan air untuk berwudu. Baik, kita lanjutkan. Wa an Ali, ini kaitan dengan apa tadi tentang luka, ya. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, ingkasarat ihdazandaya, ya. Kata Ali, ya, ingkasarat, retak, ihdazandayab, salah satu dari pergelanganku. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku bertanya kepada Nabi, bagaimana kalau retak, ya, pergelangan tangannya itu, ya, itu retak, ya, bagaimana saat berwudu? Retaknya di sini ya pasti kemudian dibalut, ya, apa diperban, ya. Fa amaroni, maka Nabi memerintahkan aku an amsaha, agar aku mengusap alal jabair, di atas pembalut. Artinya pembalutnya itu saja yang diusap, ya. Artinya kalau ada bagian tubuh seseorang, ya, yang mestinya wudu kemudian karena diperban, maka cukup diusap bagian perbannya saja. Ya, jadi saat wudu diusap bagian perban, tidak perlu harus dibuka. Itu kalau dibuka itu membahayakan. Tapi kalau dibuka itu tidak membahayakan, ya tetap harus kena air, ya, harus kena air. Tadi bahwa kriteria sakit yang dibolehkan untuk tayamum adalah sakit kalau kena air itu menyebabkan kematian atau menyebabkan lama untuk sembuh. Tapi kalau tidak mempengaruhi, maka tidak boleh pakai tayamum. Nah, bagaimana kalau kita luka? Biasanya pakai apa itu? Handiplas. Nah, itu ya, sebut merek itu ya. Nah, pakai handiplas bagaimana? Maka ini kalau menurut Imam Syafi'i, ya, kalau ada orang wudu kemudian ada anggotanya yang ditutup dengan perban, ditutup dengan handiplas, maka orang itu untuk menggantinya adalah dengan tayamum. Jadi caranya begini, misalnya saat wudu, taruhlah handiplasnya itu di kaki misalnya, ya, di kaki. Maka dia wudu biasa, ya, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian mengusap telinga. Nah, setelah itu membasuh bagian yang tidak kena perban, ya, dibasuh tetap dengan air. Nah, bagian yang kena perban cuman diusap saja. Nah, untuk mengganti bagian ini yang diusap itu, maka kemudian kita tayamum. Jadi tayamum menjadi pengganti anggota tubuh, anggota wudu yang tidak kena air itu diganti dengan tayamum. Nah, maka cara untuk memasang perban, memasang handiplas itu juga ada caranya. Caranya apa? Sebaiknya saat memasang itu orang yang memasang dalam keadaan suci, sudah wudu. Jadi kalau mau pakai perban, wudu dulu. Ya, wudu dulu. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, kalau orang saat memasang perban itu dalam kondisi tidak wudu, maka resikonya nanti kalau sudah sehat dia wajib untuk mengqadha sholatnya. Jadi sholat yang dia lakukan, wudu yang dia lakukan tadi itu hanya untuk darurat saja. Meskipun menjadi penggantinya pakai tayamum tadi. Kalau anggota yang diperban saat membalut, ya, luka membalut perbannya itu kalau tidak wudu. Tapi kalau wudu maka dia tidak usah mengqadha sholatnya. Nah, ini resikonya. Makanya kalau mau diperban harus wudu dulu. Ya, wudu dulu, baru setelah itu nanti kalau saat kita wudu sudah diperban itu, maka cara wudunya begitu. Boleh wudunya itu jadi wudu sempurna, ya, kemudian untuk mengganti. Jadi misalnya kalau yang kena luka itu di tangan misalnya atau di jari lah, ya, biasa handiplas misalnya kena pisau hampir terputus misalnya, kemudian diperban. Saat wudu maka biasa, ya, anggota tubuh yang tidak kena luka maka harus dibasuh dengan air. Nah, bagian yang kena luka diusap saja,
Nah, menjadi pengganti maka kemudian tayamum, ya, tayamum, ya, niat tayamum, kemudian setelah tayamum meneruskan, ya, tadi kan membasuh tangan. Ah, berarti kemudian mengusap kepala dan membasuh kaki. Kecuali kalau memang anggota tayamum itu lukanya banyak. Anggota wudhu ini lukanya banyak misalnya, ya, wajah luka, tangan juga luka, kaki juga luka, misalnya begitu. Nah, kalau kondisi begini maka cukup hanya tayamum saja, nggak usah wudhu. Artinya masih ada sih wajahnya yang sehat, ya, nggak ketutup semua, misalnya nggak diperban semua, misalnya begitu. Nah, kalau sebagian besar anggota yang diperban maka cukup tayamum. Tapi kalau perbannya hanya sedikit, sebagaimana ini Ali mengadu tentang retaknya pergelangan tangannya beliau itu kemudian diperban, cuman tangan doang. Nah, Nabi menyatakan untuk tangannya cukup kemudian diusap bagian atasnya, ya, bagian perbannya saja yang diusap, ya. Maksudnya diusap itu kemudian melaksanakan tayamum sebagai penggantinya. Baik, kita lanjutkan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu fir rajuli, ya, tentang seseorang alladzi syujja, yang kepalanya pecah. Jadi ada sahabat Nabi ketika waktu perang itu terjatuh, ya, saat dalam perjalanan melakukan peperangan, sahabat ini terjatuh, ya, kemudian kepalanya kena batu, kepalanya pecah, ya, sahabat ini kepalanya pecah, ya, alladzi sujja faghtasala famata, kemudian orang ini mandi, ya, kemudian meninggal. Kisahnya, ya, jadi ini sahabat ini ketika perjalanan dia terjatuh, kepalanya pecah, kemudian malam tidur mimpi basah. Sahabat ini mimpi basah, tidur mimpi basah, bangun-bangun tanya sama temennya, ya, ini saya tadi mimpi basah, tapi kepala saya pecah ini, gimana? Saya harus mandi wajib atau enggak? Nah, jadi ini orang yang ada di sekitar dia nggak ngerti. Ketika ditanya begitu, ya wajib mandi, orang mimpi basah, ya, keluar sperma kan wajib mandi. Wajib mandi, iya harus mandi. Akhirnya orang ini mandi. Saat mandi, namanya juga kepalanya pecah, ya, kepalanya pecah. Dia mandi, ya, maka dia kemudian mati, meninggal sahabat ini, ya, meninggal sahabat ini. Setelah dilaporkan kepada Nabi, Nabi sangat marah kepada sahabat itu, ya, yang memberi. Kata Nabi, qatalu, kalian ini, wahai orang-orang yang memberi fatwa suruh mandi itu, kalian telah membunuh orang itu gara-gara salah memberi fatwa itu, ya. Artinya apa? Bahwa kalau sampai Nabi menyatakan, ya, innama syifa'ul ayyi as-su'al, ya, sesungguhnya obat dari orang bodoh itu harus bertanya. Maksudnya apa? Kalian jangan ngawur kalau memberi fatwa, ya, nanya dulu. Kalau orang sakit, maka Nabi kemudian menyatakan innama kana yakfihi ayyatayammama. Sesungguhnya cukup bagi orang tadi yang sakit, yang kepalanya pecah tadi itu, kalau junub maka cukup baginya untuk tayamum saja, ya. Wa ya'siba ala jurhihi, dan membalut lukanya jarfatan dengan kain. Artinya kepalanya itu, ya, yang diperban itu, ya cukup kemudian diusap saja. Nggak perlu kemudian diperban, dibuka karena mandi. Wah, akhirnya air mungkin yang masuk ke dalam ke dalam kepalanya, ke otaknya, akhirnya meninggal orang itu, ya. Nah, jadi caranya begitu, artinya boleh. Tsumma masaha 'alaiha, kemudian orang itu tsumma yamsaha 'alaiha, kemudian orang itu mengusap khirqahnya tadi itu, ya, perbannya itu, wa yaghsila sa'ira jasadihi, dan membasuh anggota tubuh yang lainnya. Artinya dia mandi khusus untuk kepalanya, karena kepalanya pecah di perban, ya cukup diusap saja. Maksudnya itu. Artinya berarti apa? Artinya sebagai penggantinya kemudian pakai tayamum. Jadi menjadi pengganti dari anggota tubuh yang harusnya kena wudhu atau kena mandi, ya, kena air saat
saat wudhu atau saat mandi, maka kemudian tayamum. Jadi tidak perlu kemudian dibuka. Maka itu orang yang berfatwa disuruh mandi itu adalah orang telah membunuh orang tersebut. Nah ini pentingnya bertanya, dan bertanya itu juga harus kepada orang yang benar. Jangan bertanya sama orang yang salah kayak tadi itu, ya, yang bersalah. Begitu juga yang nggak ngerti, jangan kemudian jangan menjawab, ya. Maka itu orang yang berfatwa itu harus orang yang alim, harus orang-orang yang mengerti, ya, itu. Alhamdulillah kalau Majelis Ulama Indonesia sekarang ini sudah banyak yang alim, yang pinter. Kalau zaman dulu, zaman Pak Harto itu banyak yang nggak bisa, banyak yang nggak ngerti, ya. Mohon maaf, dulu saya pernah salah satu ketua Majelis Ulama Indonesia baca Quran aja nggak bisa, ya. Saat disuruh membaca doa tahlil nggak hafal, baca Allahumma firlahu, dibaca Allahumma firlahu laha, wah kan dalam tanda kurung ha kan gitu, ya. Allahumma firlahu ha wa afihi ha wa afu anhu ha. Jadi ya itu ketahuan kalau nggak ngerti itu. Padahal salah satu ketua Majelis Ulama Indonesia itu, ya. Itu karena dulu Majelis Ulama Indonesia itu memang biasanya mantan pejabat Kementerian Agama gitu lah. Depak sudah pensiun, akhirnya masuk jadi Majelis Ulama itu, ya. Itu bukan Majelis Ulama, ya. Jadi kalau sekarang ya ada yang bukan ulama, ya, pengurus Majelis Ulama. Kenapa? Karena di Indonesia banyak ormas, ya. Wah, Majelis Ulama itu diisi oleh perwakilan masing-masing ormas. Ormasnya ada perwakilannya yang nggak ngerti, ya, yang nggak ngerti baca Quran aja nggak bisa, apalagi satu hukum, ya. Itu jadi, ya, alhamdulillahnya masih ada yang memang alim, yang bisa, ya. Ini pentingnya berfatwa bagi ulama itu harus orang benar-benar mengerti tentang ilmu agama, ya. Oke, hadis yang terakhir. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala minas sunnati, ya, di antara sunnah sesuai dengan sunnahnya Nabi, alla yusalliyar ar-rajulu bitayammumi illa salatan wahidah, ya. Tidaklah orang salat dengan tayamum itu kecuali sholat satu. Maksudnya tayamum itu hanya untuk sholat fardu satu, maksudnya begitu, ya. Kalau mau sholat duhur misalnya tayamum, nanti sholat asar meskipun belum batal, ya tayamum lagi, sholat maghrib tayamum lagi, sholat isya tayamum lagi, begitu seterusnya. Tsumma tayammama lis-sholatil ukhra, kemudian dia harus tayamum untuk sholat berikutnya. Itu kalau sholatnya sholat fardu. Nah, di sini maka pentingnya niat dalam tayamum itu, ya. Niat dalam tayamum itu yang pertama niatnya harus listibahatis sholatil mafruḍah, ya. Kalau ada orang niat, ini niat paling tingkatan paling pertama, ya. Ada 3 tingkatan niat tayamum itu. Yang pertama niatnya tayamum itu untuk dibolehkannya sholat fardu. Kalau niat tayamumnya untuk dibolehkan sholat fardu, maka dia sholat fardu satu dan dibolehkan sholat sunnah berapapun. Sholat sunnah, asal sholat sunnah maka berapapun, termasuk dibolehkan untuk tingkatan yang ketiga. Tingkatan ketiga niat tayamum itu niat tayamum misalnya untuk sujud syukur, untuk sujud tilawah, untuk baca Quran, untuk pegang Quran misalnya begitu, ya. Untuk bawa mushaf kan harus punya wudhu misalnya. Nah, kalau nggak ada wudhu maka tayamum. Nah, kalau ada orang niat dengan niat yang pertama, niat tayamum untuk dibolehkannya sesuatu, ya, untuk mengerjakan sholat, ya, sholat yang fardu, maka sholat sunnah boleh, menyentuh mushaf boleh, sujud syukur boleh dengan satu tayamum itu. Tapi kalau ada orang niat tayamum, niatnya untuk melaksanakan sholat sunnah, misalnya nawaitu tayammuma listibahatis sholatil nafilah, misalnya saya niat tayamum untuk mengerjakan sholat sunnah, mau sholat duha misalnya, maka kalau nanti waktu duhur dia nggak boleh sholat. Karena apa? Karena levelnya level kedua. Kalau level kedua hanya boleh ketiga, tidak boleh ke pertama, ya. Artinya kalau niat sholat sunnah maka dia boleh, misalnya sholat jenazah. Sholat jenazah itu dianggap seperti sholat sunnah, ya.
Jadi kalau niat tayamum sholat sunnah maka sholat jenazah boleh, ya. Atau kemudian untuk megang Quran maka dia boleh, ya. Menyentuh mushaf boleh, sujud syukur boleh. Nah, sebaliknya kalau ada orang niat tayamumnya, saya niat tayamum untuk sujud tilawah misalnya, saya mau tayamum untuk memegang Al-Quran, maka dia tidak boleh tayamum itu untuk sholat sunnah, apalagi untuk sholat fardu. Jadi ada 3 tingkatan itu, ya. Tingkatan paling pertama, maka kalau tayamum itu niat tayamum itu listibahatis sholatil mafrudoh, ya, untuk dibolehkannya sholat yang wajib. Nah, kalau niat yang pertama maka melakukan apapun boleh, kecuali kalau sholat fardu berikutnya itu yang nggak boleh. Tapi melakukan hal-hal lain maka semua boleh. Mau sholat jenazah, sholat qobliyah ba'diyah, sholat tahajud, baca Quran, sujud tilawah dan seterusnya boleh. Nah, ini tingkatan pertama. Nah, tingkatan kedua, ya, kalau sholat sunnah maka yang wajib nggak boleh, ya. Yang boleh hanya sujud tilawah dan seterusnya, juga sunnah-sunnah yang lain, ya. Nah, ini tingkatan di dalam masalah niat tayamum. Nah, yang terakhir, ya, di kita saya tadi sudah sampaikan bahwa memang tidak banyak dipraktekkan tayamum itu, kecuali bab yang terakhir tadi itu. Tayamum bagi kita, bagi orang Indonesia hanya sekitaran kalau diperban saja. Ya, biasanya kalau untuk nggak ada air, rasanya nggak ada di Indonesia, nggak ada air, sampai nggak ada air itu enggak, ya mudah-mudahan nggak sampai lah, ya, itu air kita melimpah. Jadi tayamumnya itu hanya untuk kalau ada luka. Misalnya ada luka di anggota tubuh saat wudhu, maka caranya tadi, ya. Jadi tayamum setelah kita mengerjakan membasuh dan seterusnya. Nah, pada pas saat bagian yang kena perban maka cukup diusap saja. Nah, kemudian menjadi pengganti agar kena air itu, maka kemudian kita tayamum. Jadi tayamumnya menjadi pengganti dari dibasuhnya anggota, salah satu anggota yang kena harusnya wudhu, ya, kemudian diusapnya bagian perbannya itu saja. Nah, jadi tayamum ini di kita, termasuk tadi di India, tidak banyak orang mempraktekkan, ya, karena tayamum itu hanya lazimnya bagi orang-orang di wilayah Jazirah Arab yang kalau musim kemaraunya panjang, bisa bertahun-tahun tidak ada hujan, ya. Nah, itu makanya ada anekdot, ya, orang menteri Indonesia dengan menteri kerajaan Arab Saudi, ya, menteri sumber daya alam, sumber daya air dan mineral, ya, itu orang-orang kerajaan Arab Saudi dengan orang Indonesia, dua-duanya menteri ini bingung katanya. Ketika orang Indonesia tanya, "Syekh, kenapa kok Anda bingung?" "Ya iya, karena kami ini, ya, ngebor nyari air besi, ya, yang keluar minyak di mana-mana, ya, ngebor di mana-mana, nyari air bersih keluarnya minyak. Maka gimana kami nggak bingung? Kebanyakan minyak. Arab Saudi kebanyakan minyak." Berbeda dengan orang Indonesia, katanya orang Indonesia, menteri Indonesia lah, tanya menteri Arab Saudi ini, "Kalau sampean kenapa Mas kok bingung juga?" "Ya iya, karena kami bingung. Setiap kali ngebor nyari minyak keluarnya air. Jadi setiap kali ngebor keluar air. Sekalinya nggak keluar air, keluar lumpur." Jadi lumpur lapindo itu, ya, keluarnya lumpur, ya. Makanya saya gimana nggak bingung gitu. Coba ini kalau kemudian tukeran gitu, ya, yang Arab Saudi menginginkan air, nah itu ngebornya di Indonesia, yang Indonesia menginginkan minyak, ngebornya di Arab Saudi gitu, ya. Cuman karena itu sehingga, tapi ya enakan Arab Saudi karena banyak minyaknya jadinya kan, artinya itu mahal. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Ada perlu sesi tanya jawab, masih ada waktu? Silahkan, karena babnya sudah habis. Insya Allah kita berikutnya membahas tentang babul haidi, ya, tentang haid. Ya. Yang tadi yang orang junub, cara menggunakan tayamumnya bagaimana?
Ya, jadi niatnya sama ya. Tayamum meskipun untuk wudhu maupun untuk apa? Untuk pengganti dari apa? Dari mandi. Nah, niatnya ya listibahati sholat juga. Ya. Listibahati sholat. Atau kalau hanya untuk khusus mau seandainya mau listibahati sholat juga boleh. Atau niatnya ya, niatnya itu apa? Intinya bahwa tayamum kan kemarin sudah kita bahas ya, kalau menurut Imam Syafi'i itu tidak bisa menghilangkan hadas ya. Jadi tayamum itu bukan untuk menghilangkan hadas, karena menghilangkan hadas harus pakai air. Nah, yang bisa menghilangkan hadas hanya wudhu atau mandi. Nah, kalau tayamum maka tayamumnya itu ya listibahati sholat ya. Ada orang junub maka tayamumnya listibahati sholat. Artinya untuk sesuatu yang dibolehkan sholat. Artinya ini tingkatan paling tinggi. Artinya berarti apa? Kalau kemudian misalnya ini ya, ada orang haid kemudian dia sudah bersih, sudah suci. Ya, kan sudah bersih nih, sudah suci. Kemudian dia tayamum, maka tayamumnya listibahati sholat. Bukan kemudian nawaitu tayamuma lirofil hadasil akbari atau lirofil hadasi minal haidi. Enggak, karena tayamum itu bukan menghilangkan hadas. Ya, kalau menurut Imam Syafi'i ya, beda nanti Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i menyatakan bahwa tayamum itu hanya untuk dibolehkan melakukan hal-hal yang perlu untuk wudhu maupun mandi. Jadi tidak untuk menghilangkan hadas, enggak. Jadi niat tayamum, kalau tadi itu niat tayamum paling tinggi ya listibahati sholat ya, untuk dibolehkannya sholat. Maksudnya apa? Kalau niat dibolehkan sholat, misalnya nih bagi orang yang haid sudah suci ya, kan nggak ada air, nggak mandi berarti. Kalau begitu maka dia tayamum. Habis itu kemudian berhubungan suami istri, ya boleh. Ya, hubungan suami istri kan berarti apa? Listibahat. Orang sholat saja kalau dia tayamum ya sudah bersih, kan berarti dia menjadi pengganti dari dia mandi. Harusnya mandi setelah bersihnya haid ya. Maka kalau kemudian dia niatnya listibahati sholat, maka melakukan yang lain boleh semua. Artinya berarti melakukan hubungan badan suami istri boleh ya, melakukan sholat boleh, apalagi yang level kedua ya, sholat sunnah atau sholat jenazah. Nah, itu lebih boleh lagi ya. Jadi sekali lagi intinya niat tayamum menurut Imam Syafi'i itu bukan lirofil hadas, bukan menghilangkan hadas ya, bukan untuk baik hadas kecil maupun hadas besar, tapi listibahati sholatil mafrudoh ya, untuk dibolehkan sholat yang diwajibkan, artinya sholat fardu ya. Jadi niatnya begitu. Kan kemarin sudah itu. Jadi sudah dibahas. Jadi antara wudhu dengan mandi sama ya. Kasusnya yang sahabat yang guling-guling itu kemudian Nabi enggak begitu, cukup hanya wajah dan dua tangan saja ya. Jadi bukan kemudian guling-guling di debu, bukan ya. Sebagaimana hadis yang kemarin ya. Itu. Baik, yang lain tadi silakan. Waalaikumsalam. Nah, belakangan ini kan rame ya. Sekarang sepak bola tuh rame nih. Ya. Posisi kita ada di dalam stadion. Air ada nih, cuma kita nggak bisa tembus karena banyak kerumunan, ada wanita dan pria. Nah, kita udah berusaha nih, posisinya kan maghrib, udah berusaha, udah dapat wudhu, batal. Nah, itu gimana Sar? Apa kita harus tembus ke sana untuk mencapai air wudhu, tapi balik lagi batal karena banyak kesentuhan? Apa kita harus tayamum di situ? Posisinya maghrib, sholat maghrib. Ya, ini gimana nih jawabnya ini? Jadi ya kalau kemudian karena suatu terpaksa ya tetap wudhu. Kemudian nanti kalau bersenggolan ya ngikuti pendapat yang membolehkan tidak apa-apa bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang ajnabiyah ya, yang bukan mahram ya. Tetapi bahwa intinya tetap diwajibkan untuk berwudu kalau memungkinkan, kalau masih mungkin dan ada air.
Karena yang boleh itu kalau ada, jadi tayamum itu kan kalau tidak ada air, atau ada air tetapi air itu mahal sekali harganya, misalnya ya 1 liter air itu sampai 50.000 misalnya gitu, untuk membeli itu nggak bisa, maka boleh tayamum. Atau air itu tidak cukup untuk diminum atau dipakai wudhu, ya, maka kalau dua ini ya harus milih salah satunya, maka lebih baik tayamum. Jadi yang diperlukan adalah untuk minum terlebih dahulu. Bahkan para ulama ahli fikih itu menyebutkan, bahkan meskipun diminum oleh hewan yang tidak muhtaram. Muhtaram itu artinya misalnya anjing, ya, ada air cuman 1 ember, tapi air ini mau dipakai untuk minum anjing. Nah, mana yang lebih utama? Tetap untuk minum anjing yang lebih utama. Jadi tidak dipakai untuk wudhu, ya, tapi untuk minumnya anjing terlebih dahulu, ya. Baru kemudian orang tersebut disuruh tayamum. Nah, kalau kondisinya, ya, kalau di stadion tadi itu kira-kira tidak ada yang membahayakan, misalnya dia bisa menerobos untuk ikut tayamum, untuk wudhu, ambil wudhu, masih bisa, ya, sedapat mungkin dia tetap wudhu. Nggak boleh kemudian dia, ya ini kan susah nanti bersenggolan kanan kiri, ya usahakan tidak senggolan, ya kan bisa saja misalnya bajunya atau apanya pakai kaos tangan atau sebagainya sehingga nggak bersentuhan kulit dengan kulit. Artinya masih bisa ada cara lain agar tidak bersentuhan misalnya. Tetapi bahwa menggunakan air dalam kondisi stadion, misalnya di stadion itu, ya tidak menjadikan sesuatu yang menyebabkan nggak ada air kan. Artinya dan tidak susah, ya tinggal kemauan kita mau atau kalau mau bawa aqua kan lebih gampang lagi itu, ya, tinggal beli aqua mau masuk stadion, tinggal kemudian wudhu di tempat situ gitu kan, ya, artinya masih banyak cara, ya. Jadi tidak kemudian ya sudahlah daripada nanti repot-repot jalan ke sana, ya udah tayamum aja, ya nggak boleh, orang bukan nggak ada udzur. Jadi tayamum itu baru kalau ada udzur kan. Nah, udurnya antara lain tadi itu, kalau misalnya nggak ada air, airnya nggak cukup, atau ada air tetapi air itu untuk mendapatkan kita susah, misalnya dikuasai oleh orang zalim. Kalau dulu kan air itu dikuasai misalnya perampok atau apa gitu kan. Nah, untuk menerobos ke situ nggak berani, kalau nanti kita bisa bahaya, ya, bisa dibunuh dan seterusnya, maka boleh tayamum, ya, ada air tapi kita nggak bisa menggunakannya. Tapi kalau di stadion kan nggak ada, kemudian orang mau ngambil wudhu malah dicelakai atau dihalangi, dilarang kan enggak, ya. Jadi kalau kondisi di stadion, kalau menurut saya ya tetap harus wudhu, nggak boleh kemudian tayamum, tidak menjadi udzur, ya, orang untuk boleh tayamum, ya, itu. Kalau ada orang yang tidak bisa, maka diwudhui. Jadi orang boleh diwudhui, ya. Jadi kalau misalnya ada orang sakit, lumpuh, nggak bisa wudhu sendiri, ya diwudhui, ya. Jadi keluarganya yang masih sehat yang mewudhui. Walaupun yang niat ya tentu tetap dia, ya. Misalnya dituntun, ya, Bu, ini mau saya basuh wajahnya ini, ya, diguyur misalnya. Silahkan Anda niat, maka niat, ya. Yang ngusapin yang masih hidup nggak apa-apa, kok yang masih hidup, yang sehat, ya, yang sehat, yang membasuhnya, tapi tetap bahwa niatnya adalah orang yang bersangkutan. Ya, jadi tidak kemudian ya kalau dia nggak bisa menggerakkan ya sudah nggak usah wudhu, tayamum saja enggak, ya. Jadi sakit yang menyebabkan orang tayamum itu sakit kalau pakai air menyebabkan dia lama sembuhnya. Lah ini kan kalau orang misalnya stroke nggak bisa menggerakkan, ya kan nggak menyebabkan kemudian lama jadi sembuh kan enggak. Artinya berarti ya dia diwudhui, kalau nggak bisa wudhu sendiri ya diwudhui, dibantu, ya, diguyur, ya, wajahnya diwudhui, ya, tangan ya dibasuh, kaki, tangan dan seterusnya, ya, itu. Ada, ya.
Ya, jadi kemarin sudah kita bahas. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i bahwa yang namanya debu yang dibolehkan untuk tayamum itu yang tampak, ya. Jadi yang tampak artinya kalau debu itu tampak maka harus so'id lahu hubar, ya. Tanah itu berdebu. Maka disebutkan kalau pasir, ya, pasir yang agak gede-gede itu, nah itu kan nggak mengandung debu maka nggak sah. Ya, jadi misalnya kita ada tapi berupa pasir yang tidak berdebu maka nggak sah karena harus pakai debu. Kalau menurut Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i mewajibkan harus debu. Misalnya nih di karpet ini, kalau disedot pakai vacuum cleaner akan banyak debunya. Tapi kalau kita cuman gini nggak kelihatan debunya maka nggak sah. Ya, nggak sah itu. Karena apa? Karena hukum fikih itu mengikuti sesuatu yang tampak. Ya, nahnu nahkumu bidzawahir. Ya, hukum fikih itu menghukumi sesuatu yang tampak saja. Ya, kalau tidak tampak maka tidak dihukumi. Ya, contoh misalnya kita mohon maaf kalau kencing itu, ya, kemudian kita siram, kita bersihkan, itu kan mestinya kalau dilihat pakai alat pembesar misalnya, ya, semacam mikroskop atau apa gitu, ya, itu akan kelihatan partikel-partikel air kencing kita itu boleh jadi nempel ke badan kita, ke pakaian kita. Tapi karena itu tidak tampak oleh mata, maka itu tidak dihukumi oleh fikih, artinya dianggap suci, ya. Karena apa? Memang hukum fikih itu menghukumi sesuatu berdasarkan yang tampak saja. Ya, ada lalat misalnya habis hinggap di kotoran, kemudian hinggap ke pakaian kita. Kan ini mestinya kalau diteliti, ya, dipakai alat pembesar itu kelihatan bahwa ada jejak kaki bekas kotoran itu di pakaian kita. Tapi karena pandangan mata kita tidak melihat, maka itu tidak dihukumi najis, ya. Karena hukum fikih menghukumi sesuatu berdasarkan penglihatan saja. Nah, sama dengan tayamum, maka bukan yang dirasa tetapi yang dilihat, ya, ada debu atau tidak, ya. Kalau kemudian ada debu maka berarti boleh, tapi kalau nggak ada debu berarti tidak boleh. Ya, kemarin yang di pesawat itu kita sudah bahas bahwa kalau tayamum bagi orang yang di pesawat maka menurut Imam Syafi'i tidak sah, ya, karena pesawat itu pasti tidak ada debu. Nah, ya, karena kalau ada debu ya bisa batuk semua itu satu pesawat, ya, karena kan pasti bersih. Nah, makanya sholatnya orang di pesawat itu sholat lihurmatil wakti, sholat untuk menghormat waktu. Nanti saat sampai misalnya di tujuan di Jeddah misalnya, maka kemudian kita qodok sholatnya, ya, sholat. Jadi perlu pakai tayamum atau tidak? Ya, kalau menurut Imam Syafi'i yang enggak, itu namanya faqidut tahuraini, orang yang tidak mendapati air, tidak mendapati debu, ya. Karena orang di pesawat itu ya ada air, ya berarti kan nggak boleh tayamum, ada air gitu, ya. Walaupun ada air tapi kan nggak cukup. Nah, itu lain persoalan. Kan misalnya kalau kita wudunya cuman pakai disemprot ya mestinya cukup, ya, bisa. Nah, tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah itu berpendapat bahwa apa saja benda yang ada di muka bumi ini boleh dipakai untuk tayamum. Maka dinding pesawat, jok pesawat, ya, tidak mesti harus ada unsur debunya, tidak mesti harus ada debu. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, ya, pohon boleh, ya, batu boleh, ya, tayamum pakai batu, ada batu, makanya kemudian tembok, ya, dinding pesawat. Nah, itu menurut Imam Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak, Imam Syafi'i harus pakai debu. Ya. Apa? Tayamum. Oh iya, boleh saja, boleh. Artinya kan tayamum itu untuk sholat fardu satu tapi sunnahnya banyak. Artinya mau qobliyah mau ba'diyah tetap. Yang tidak itu kalau orang dalam perjalanan. Kalau sholat jamak, ya, sholat jamak mau takdim mau takhir, nah itu memang Nabi mencontohkan tidak ada qobliyah ba'diyah. Jadi nanti hadisnya tentang haji itu Nabi melaksanakan sholat jamak di Arafah, ya, duhur asar
di hadis itu Nabi tidak sholat di antara keduanya. Artinya berarti tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Tapi kalau bukan dalam kondisi sholat jamak tadi itu ya, misalnya menggunakan tayamum ya, tetap qobliyah ba'diyah masih tetap berlangsung. Ya. Baik, cukup kita tutup taklim kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.